Begitu juga kalau kita pengamal Al-Quran dan Sunnah, sekali-kali tidak akan tersesat kamu kalau kamu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Asal keluar dari itu, kita akan tersesat. Ya kan? Itu kata Nabi. Jadi pedomanmu Al-Quran dan Sunnah. Jangan dicari-cari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam, Ari Senayan ke Pasar Baso. Sia bapak-bapak, ibu-ibu yang telah ikhlas menjawab salam, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'asan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mengutus Nabi kepada kita. Pertama, memberikan kabar gembira. Yang kedua, memberikan peringatan. Agar keimanan dan kepercayaan kita bertambah kokoh, Nabi itu dibekali wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkan kepada Nabi itu kitab yang benar, yang berlaku semua isinya sampai hari kiamat. Jadi tidak ada Al-Quran ini yang akan direvisi. Tidak ada kita yang mengatakan Al-Quran tidak sesuai dengan zaman. Karena Al-Quran itu kalamullah. Dia adalah petunjuk. Andaikan kita mengikutinya, lan tadillu abada. Tidak akan tersesat kita selama-lamanya. Itulah dia kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Boleh hamba berpantun cik lepak. Tali kai panjang 9, orang mamapeh teh pelang. Kanalah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nantai dang, jandi paseraan saruknya. Karena ini masjid. Buya ba, kalau ambo satu lo makan kue ndak jadi mengaji. Tapi kalau mandanga saya ndak makan kue. Ambo mengecek tu tak sumbe muncuang kalau makan kue. Jadi orang nama letak angkat meja kok kadang salahnya. Tapi ndak bajo doh. Kok di bawah kok habis dan lain kok satu.
Ndak dapat boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Dia bukan bapak laki-laki dari kamu, akan tetapi dia seorang rasul dan penutup semua nabi, dan adalah Allah mengetahui dengan segala sesuatu. Itu sambungan dari ayat yang dibacakan oleh cucu tadi, itunya surat Al-Ahzab. Bapak Ibu yang terhormat, kaum muslimin yang saya muliakan, pada malam kini awak ndak curito maulid. Baik itu, maulid tu 2 balai Rabiul Awal, kini lah lah tanggal 26 Rabiul Awal. Muhammad nama nanti maulid. Kalau Muhammad Rasulullah itulah ianya 2 balai Rabiul Awal, tanggal 26 lah. Jadi malam kini kita membaca sirah nabawiyah, sejarah para nabi. Kita mulai gak seketik dari Nabi Adam. Boleh hamba bertanya ibu-ibu, Nabi Adam ko siapanya, di ma bakonya? Akan perlu kita baca sejarah tu. Kau tidak bisa tidak tahu selama itu. Ada bapaknya? Tidak. Alasannya apa? Al-Quran. Makanya seluruh umat Islam harus mempelajari Al-Quran. Kalau tidak, dia ketinggalan dengan sejarah. Ingat. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Jadi Nabi Adam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, langsung dicetak oleh Allah dari tanah. Bagaimana prosesnya jangan kita pikirkan. Kalau ikut kita memikirkan kerja Allah, panjang Pak. Sedang kerja Pak Bupati, kau saya panjang Pak mah kalau diikui. Kau negeri bantu, kau negeri bantu, kau negeri bantu, kau negeri bantu. Pitihnya korupsi jadi orang. Ya kan? Jadi bantuan tu ada orang janji ke janji. Saya itu di Padang nasi korang. Lah 2 tahun lalunya. Lah habis rumah orang dibanjir, nak ada yang bantu. Ini Bapak. Itu. Jadi bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, tidak usah kita pikirkan. Kemudian setelah Nabi Adam itu ada wujud dia, maka nampaklah olehnya burung merpati. Ya kan? Sepasang mengeceklah Nabi Adam kau di dalam hati. Bangun tak yang muncuang yang mengecek Ustaz. Dia tidak ada lawan bicaranya. Kalau mengecek seorang saya apa-apa. Ustaz ini bisa berbicara apa? Karena ada jamaah. Jamaah bisa mendengar ada ustaz yang ceramah. Andaikan saya batalkan janji ke sini tadi, berapa kecewanya jamaah, bapak pengurus semua. Ya kan? Jadi beliau dalam hati saja. Ya Allah, kalau saya berdua pula seperti burung merpati ini, alangkah bahagianya hati yang risih, yang sunyi ini ya Allah. Batang tasanda te gunung urek tahun jam kapitalo rasul ndak rarehlah dijuluk jatuh seorang di tempatnya. Adam, engkau saya berikan kehendakmu. Apa syaratnya ya Allah? Pician saya toj. Jadi ambo kalau ada orang memician mato mendengar gaji gom pun ndak berang no Pak.
Itu tandanya takkan tua. Nabi Adam memicingkan mata, tangilu tulang rusuknya sebelah kidal. Adam, bukalah matamu. Mata dibuka, sudah duduk perempuan cantik sebelah kiri. Bagaimana cantiknya perempuan itu? Kata orang Minang di Mudiek, rambutnya mayang taurai, dagunya labah tagantuang, bulu mato samuik baririang, bibir tipi hasam sauleh, pipinya pawah dilayang, hidungnya coda suntungga, batihnya coparuik padi, tumiknya cota lua burung, pajalanan si ganjua luluh, padopai suruik na labieh, alu tataruang patah tigo, samuik tapi ja indak mati. Itu ciri-ciri orang cantik dalam bahasa Minang. Tapi kalau itu yang kita cari Pak LT, pas seperti itu, ya kan? Ndak kababi niat sampai mati dah. Sebab itu ada senang kurang. Mensempurno serupa tadi itu ndak ada terus. Ya kan? Nah, jadi itu kira-kira saja seperti itu. Kalau saya dulu beristri itu Pak, ya kan? Ambo calik bantu ambo dalam camin, ambo calik lenyot. Allah gak sepadan Allah. Kalau rancak nabi ini dari awak Pak, nyokicin di pelet orang. Kalau buruak nama luak membawa berelek. Jadi bini kula seimbang jawab Allah. Jadi awak kalau hitam kaliang jadi cari lo bini putih. Sama juga gagak mengguguang talu katanya. Ini lain jelek gagak mengguguang talu. Gagak bulunya. Hitam talu. Kaum muslimin para jemaah, langsungnya paci dari Nabi Adam. Apa kata Allah? Jangan engkau belum menikah. Jadi kalian enam bujang-bujang menjadi penitia gua, kok kamawe anak gadi orang nikah dulu. Gunanya tangkok kalian ada Satpol PP. Kemudian dikasih denda oleh tokoh adat. Kalau ada orang menjalankan peraturan Islam itu dirajam, didera. Ya kan? Jadi namanya orang sembarang awal itu kini namanya pergaulan bebas. Tidak boleh dalam Islam. Menikahlah Nabi Adam. Bu. Oh bu. Ibu lai pai kutiko sitiawa ko beralik ya Nabi Adam. Lai. Ya ambo bertanya saya. Ambo tidak pai. Kenapa kita tidak pergi? Kita belum ada. Terakhir, nangka kita tiru dek Nabi Adam tu. Walaupun ndak punya ayah, ndak punya ibu, ndak punya mintu di mana mintu? Bini dari tulang rusuk. Wali nikahnya tidak ada. Jadi siapa yang menikahkan Nabi Adam dengan nenek kita Siti Hawa? Allah. Allah jadi walinya. Saksinya malaikat. Maharnya syahadat. Syahadat nama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu Nabi Muhammad istimewanya Pak. Namanya sudah ada walaupun ribuan tahun. Tubuhnya akan lahir. Namanya lah doa. Jadi syahadat dek Nabi Adam. Ya kan? Jadi menikah itu rukunnya salah satunya ada mahar. Jadi kalau nikah jam perai saya. Minta di nomor usia. Perai saya bahas. Sedang makan jaguang abu jadi lapor membayar. Apalagi menikah. Apalagi yang sangat kagum kita dengan cerita sirah nabawiyah Nabi Adam ini, ketika turun dari surga
itu dipisahkan oleh Allah di dunia ini. Nabi Adam turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Ya kan? Ada ahli tafsir mengatakan, Pak, mangko batamu 100 tahun. Adolan mengecehan 200 tahun. Adolan mengecehan 300 tahun. Apa yang kita kagumi di sana? 300 tahun tak bertemu istri, beliau sabar tidak mengganti istrinya. Coba yang anda Pak. Adam nang kini adojo bini baru bini cile. Di rokan ulu babini, rokan nili babini, di bagan batu babini, di kampung alai. Nabi Adam tu 300 tahun tak bertemu jo bininya, dak bini. Lai bertemu jo balik Ustaz, lai. Di mana? Di Jabal Rahmah. Maka berdua-dualah beliau di sana minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam itu karena tinggi bobotnya dijadikan oleh Allah ayat Al-Quran. Bamang koco itu nyo minta ampun Pak Ustaz. Nan maniayonyo kan setan. Nah, itulah Nabi Adam Pak. Nyo diniayo setan tapi nyo tidak menyalahan setan. Karena memang setan itu pekerjaannya itu menggoda kita. Dan setan itu tidak ada jadi pelaksana. Salamualaikum bapak-bapak, orang yang ditangkap KPK, ada tidak iblis jo setan? Orang saja kan? Iblis dan setan itu hanya menggoda. Tolong engkau ambil ini. Ini kesempatan. Kamu nanti tidak bisa lagi. Apa kata orang tadi? Nan ijo-ijo, nan tali-tali, nan isu-isu, nan kini-kini. Akhirnya nyomal yang pitih negara sudah tu masuk penjara. Kalau di Mudik namanya rumah tak berasut. Ada orang nyebut gini pesantren. Ada hotel predio. Macam-macam lah namanya. Yang konotasinya tidak baik. Orang yang masuk hotel predio itu yang maliang pitih rakyat. Jadi kalau ada Pak nak jadi kepala daerah tu, tirulah Nabi Yusuf dan Firaun. Nabi Yusuf masuk penjara dulu, ya kan? Baru beliau jadi raja. Yusuf nak kini jadi raja dulu, baru masuk penjara. Itu namanya gini. Jadi kalau kita meniru Nabi pasti aman. Kalau meniru Firaun pasti sengsara. Dia menggalih, dia jadi pengusaha, dia jadi pejabat. Ya kan? Nah, jadi sejarah Nabi harus dibaca semuanya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian beliau dapat anak ampe puluh 20 laki-laki, 21 padusi. Itu Nabi Adam tu. Nah, jadi ibu-ibu muda tirulah Nabi Adam tu. Jan dua si anak ampe puluh 1. Kalau dua si anak anyui di Sungai Rokan, cik nyontak di Bendi, cik mana lah? Jadi anak tu harus banyak. Dia boleh limonya Pak. Beruntung beranak banyak kau lagi. Atau kembalian baju koko, kau mengirim pulsa, kau membawa raun. Elok. Tapi kalau tidak ada anak tu itu saya. Banyak ada piti ke saya kira-kira anak dah. Nah ada, tapi kalau ada Pak nantak anak jangan ibu hati. Ambo nak menembak orang tak beranak. Satu, kita pindah lagi ke sejarah Nabi Idris. Nabi Idris itu tukang jahit Pak. Iya kan? Kalau bahasa modernnya
Tailor. Anang kecil orang Periaman, saja jaleh tukang jahit di Periaman. Tiba di Jakarta lah tailor jenye. Bedanya tukang jahit ya tailor. Tidak ada. Sama-sama membuat pakaian. Tapi Nabi Idris itu bapak dan ibu, setiap jarum itu naik dan turun, beliau membaca subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai kain itu selesai dijahit. Jadi beliau bekerja sambil berzikir. Jadi karena Nabi Idris itu sambil menjahit tetap zikir, malaikat maut kagum dengannya. Kekagumannya itu disampaikannya kepada Allah. Ya Allah, saya kagum dengan umatmu yang bernama Idris ini. Kalau kami para malaikat rajin zikir, itu wajar, kami tidak punya nafsu. Tidak ada yang menghalangi kami. Idris ini manusia, nafsunya ada, tapi dia tidak terhalang berzikir. Itu bahagia ya Allah. Boleh kami jadi tamunya ya Allah. Ingat, boleh kata Allah. Tapi jangan diambil angoknya lu sampai ajalnya lah. Ya kan? Karena diizinkan oleh Allah, datanglah malaikat maut ke rumah Nabi Idris ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk, dia lagi hayi nan sagaleh kue nan sapiriang. Makanlah tamu ambo. Lampai kali Nabi Idris menyuruh makan, ndak amuh malaikat tu makan. Akhirnya dia tahu lah, saya ndak butuh makan. Kenapa? Saya malaikat maut. Malaikat maut datang ke rumah ambo goy. Iyo. Lahnya suruh ada Allah mencabui angok ambo alun. Ambo ingin berkawan saja engkau. Ambo kagum dengan engkau. Karajo sibuk zikir tidak tinggal. Kalau Idris dan kini asalnya orang lanjut lapaunya dia tidak semayang. Kamu menutupi kadai. Iya kan? Orang azan. Itu bedanya Idris dulu jo Idris kini. Nama Idris pi pemalih salat berjamaah. Tukar salah nama tu saya. Jadi Idris jadi pakai. Saya nama Galadi saja. Bu, kalau ibu dapat bersahabat dengan malaikat maut, apa ibu minta? Walaupun ibu tak jawab, saya sudah tahu. Malaikat maut, iya. Saya punya anak sekarang hampir diwisuda lagi. Dan lapang kerja sudah menunggu. Karena nilainya cum laude, dia dicari ke kampus. Dia akan bekerja di PLN. Sesudah itu kami ke Baminantu. Jangan diambil angok embolonda. Awak kan bakawan gua. Iyo ke malaikat maut. Lah dapat anak anak ibu kerajo. Lawan suaminya, ya kan, membanamo sekali lain malaikat maut. Kau nanti SMA, kau mulai lo kuliah. Kalau mati yang bawa kau siapa ambil uang kuliahnya. Sampai ibu gaib bana, dek bakawannya malaikat maut membana sekenya tarui jangan dimatian. Ya kan? Orang kini nak kan itu pak. Kalau dia panggil orang-orang siap, ulama mendoa ke rumah, doa itu doa saja. Umur panjang rezeki murah. Ya kan? Nah itu doa orang intinya namanya. Ba'ajo rezeki kamurah lewat la pensiun. Apa nala pensiun pastilah bergabung jo PDIP. Nah, kami masuk PDIP dan saat iya enggak. PDIP itu penurunan daya ingat dan penghasilan.
Orang pensiun itu sadua sama Pak. Pak kepala dinas kau lewat kileknya di kerajo ya. Nanti pensiun mulai kurui mas, lapang tu mati dah. Kan? Itu Pak. Tak banyak ambo cali, ambo lama pensiun. Ya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi Nabi Idris tawaliat Pak. Indak minta cupnya mati itu doh. Malahnya minta malaikat maut. Boleh enggak meminta ke Allah? Cubon kambo mati itu barasonya. Boleh nak tambah sadar ambo, tapi ambo minta duit sudah tu balik. Ambo kamarason baa sakitnya. Minta izin malaikat maut ke Allah. Dapat? Nyo suruh Nabi Idris ko lalu lipik tangan. Dah lipik tangan, mulai nyo ambil angok tu dari bawah. Tu mengkurang ke mati tu Pak. Kukunya ko biru-biru ujungnya Pak. Karena oksigen tak sampai ke sini lah. Karena HB-nya sudah 6, tensinya sudah turun. Apa je Bu? Jadi lah kalau lah mulai hijau kuku tu tak lama tu dah lah. Ya kan? Ya kan? Atau kaki dingin di bawah. Lengek jo kaki resek lah. Ya kan? Tiba angok beliau di betis, bertaut kedua betisnya itu. Malaikat maut menangis melihat ternyata sakit sekali nampaknya olehnya. Masalah saya angok tu delo sampai kate terdengarlah Nabi Idris itu membaca la ilaha berarti ya kan? Sabalun alat-alat di dalam ko benar-benar mati loh Pak. Iya kan? Nyo minta Nabi Idris sudah. Idui nyo balik. Minta malaikat maut. Idui nyo ya Allah. Nah idui balik. Allah duduk Nabi Idris tu but lalape angoknya. Boleh ambo tanya wajib malaikat maut? Boleh. Ba sakitnya ambo caliak tadi menderita sekali engkau. Menahan sakit. Iyo sakit. Apa sakitnya? Kalau diambil kambing 20 ekor dikabik saya. Indak didabih kambing itu dikubak kulitnya. Ndak disembelih dulu. Dikumpul sakitnya nan 20 ekor tu. Lebih sakit dari itu lagi Cik Nabi Idris. Cubalah dapat nanti. Jangan galak-galak deh. Semua kita akan mencoba mati. Ulama mati, ustaz mati, presiden mati, gubernur mati. Tidak ada yang bisa bertahan kalau malaikat maut itu sudah datang. Iya kan? Barelang jambatan Lawi tampak nandari batu haji. Kalaulah datang malaikat maut, sadonyo kita akan mati. Di mana jambatan Barelang? Lewat. Ada pantun nembo sinan tu Pak. Pak cari ada di YouTube. Iya kan? Itu sejarah Nabi Idris. Ditambah sekali sejarah Nabi Idris boleh? Apabila ke sejarah Nabi Muhammad ke Ustaz, tambah sekali. Malaikat maut, yo. Minta izinan ke Allah, lain boleh hamba mencelik neraka je surga. Kalau Nabi meminta, boleh saja Allah Pak. Ya kan? Nyoba oleh malaikat maut. Tiba di neraka Pak, itu sekecil Nabi Idris. Orang yang makan riba, kepala ke bawah, kaki ke atas. Di dalam perutnya ular berbisa, kala berbisa. Meraung hilir mudik, menahan sakit. Menganyo kerajaannya di dunia mamparana ampiti. Ya kan? Riba. Anak Cino mati tawanan di salah orang limo minta pembayaran 6. Artinya itu riba.
Nampak lo dinyo orang mantak kemaluannya coba siange. Ikan sia tu itulah orang pazina, orang sodomi, orang LGBT. Nyo pakok muko nyo celik. Kalau dipakok muko jo tapak tangan, laisa donya bisa tatutui mato. Indah, lai dapat dibu pantunnya. Lai lah salamu ko duit nak dapat gaji. Biarlah mo tunjukan sedih. Simaan yo. Nasi dapat kita makan lado jo apo kadigil yang garam nan jauh di piaman awak baladang tapi rimbo. Ati dapat kita tahan mato jo alah ke dinding. Di dinding jo tapak tangan di salo jari. Nak pandai pak tu lah kan. Begitu. Dalam tengah ambo siko kodoi malaikat maut. Yo, bawalah ambo ke surga. Nyoba odek malaikat maut ke surga. Sepanjang tu berputar-putar mencaliat nampak dia kamar bamere Idris. Malaikat maut tanya je, kau kamar ambo ke je? Iyo je. Engkau tu kan nabi. Dijamin masuk surga. Ambo caliat ke dalam dia aja. Tiba di dalam lawi itu sekecil Nabi Idris. Meja dari ame, kursi dari ame, cerek dari ame, botol aqua dari ame. Ya kan? Tampek tidur dari ame. Ya kan? Lain daknya rampok dia orang tu. Kini cincin saya ame dipakai rampok orang. Perampok lah masuk neraka sadonya ni. Masuk dari luar lah masuk neraka sadonya. Aman kalau masuk surga pakai ame. Nyo imbo-imbo ada malaikat maut waktu lebih pulang aja. Nyo hanyang Nabi Idris ke dalam nak nyodangan lah. Kata malaikat maut ke Allah, ya Allah, Idris tidak mau keluar ya Allah. Biasalah kecil Allah. Nyo kalah mencuba mati. Ya kan? Jadi dia akan masuk surga juga nanti. Karena dia sudah merasakan bagaimana mati, sudah boleh dia masuk surga. Nah, jadi apa kalau ingin capek masuk surga, biar mati lah. Tapi sediakan amal saleh, jangan kutiko korupsi mati. Alun ado tobat lewat korupsi di sidang. Tak kajui nyo cecar de jaksa je pertanyaan tu banyak tu jadi apa? Ndak tak kame-kamehan kecek jaksa tu do pingsan. Di bawah masaki mati. Apa ti korupsi tu lentang mati lah. Bini mudo. Oh mati nyo bae laki jo pacar lamonyo. Pitih nan di korupsi tu nyo menikmati jo laki barunya. Ah itu se dikubur. Ya kan? Jadi resapilah ajaran-ajaran Nabi agar kita takut melakukan penyelewangan. Sebagai judul dia itu. Kearifan. Harus arif kita. Ya kan? Melaksanakan apa yang dilakukan Nabi. Tu Nabi Idris. Tu Nabi Nuh lah cik ya. Ndak ada Pak. Nabi Nuh itulah orang mansamada-madanya umatnya Pak. Mada dari orang Rokan Hilir kau. Kalau orang Rokan Hilir ku kalau menurut ambo ikor Kuala Tungkar Rokan Hilir atau dia TAI negara rumah. Ini kan di Palembang Batam itu lo rumah panggung. Babi itu sekali setahun ada banjir, Ustaz. Tak bisa nak ada rumah panggung. Ya kan? Di Kuala Tungkar itu je Pak. Ada kayu nan tumbuh di laut itu mah. Itu di tambangan lo. Baru dia aspal jalan. Jadi kecil orang sinan, kayu kuasa ndak dicabui-cabui, nya ndak lapuk dah. Tapi kalau lah dicabui kata, hanya lapuk lah. Pantas Allah menumbuhkan kayu itu di laut karena negeri yang akan ini negeri yang tidak stabil tanahnya.
konon kabarnya dulu Pak, tambilahan tu alunado lawi saya. Atau mengko dimudi orang mapantun sirawi bari baulu diasah mengko bamato lawi sajonyo dulu baru nampak Pulau Paco. Jadi tambilahan tu dulu ndak ada Pak. Lawi je. Nah, kini Pak, ambillah bayi mengaji ke sana Pak bahasa. Hari ndak hujan gitu Pak. Kalau pasang tu kan naik, ya kan? Tiba saya itu. Tinggi, orang lah siap minda barang ke tinggi hati. Karena sudah terbiasa lah Pak. Orang dulu zaman Belanda Pak, dek ndak ada makanan di rimbo tu, iya kan? Mereka terbiasa minum air putih yang mengalir di sungai saja. Baralah mau nyek minum air putih, kalau ndak ada makanan di rimbo. Bertahun-tahun. Jadilah terbiasa. Jadi apa kalau maha bareh air saja minum, iya kan? Kalau biasa ndak Pak. Ya Bu, itu. Jadi Nabi Nuh tu 1000 tahun berdakwah, berapa orang masuk Islamnya? Sampai puluh pasang suami istri. Raka madanya tu Pak. Apa kata Nabi Nuh kalau ciko madanya orang nan untuk ambo ya Allah. Datanglah azab, itulah Nabi yang meminta ke Allah azab. Jadi hijrah. Tapi engkau antisipasi dulu Pak, buat perahu untuk orang nan taat. Dibuat kapal dari Nabi Nuh. Dalam sejarah Pak, ada yang hebat orangnya pai jo perahu Pak. Sampai ke negari awak konyo mencari kayu jati untuk kapal Nabi Nuh. Ini kan jadi kapal Nabi Nuh itu tidak sembarangan Pak, karena akan ditabrak oleh banjir besar. Ya kan? Nah, lah sudah kapal tu, anak-anaknya orang-orang yang taat kate. Anan bininya juga anaknya tidak mau Pak. Naiklah kate dia kita kan suami istri. Salah piak sekatiduran sabanta sekalang ulu. Bakti wang jo pungguang kabau tampak cik tampak berdua. Kalau awak pai beralik, awak membuat baju papa mama. Naiklah kate kapal kau dia kecik Nabi Nuh, walaupun engkau tidak akan masuk Islam. Kecik istri Nabi Nuh kau Pak Nuh. Wang kok orang ke jo kapal buruang tu baiklah nanambonya nanjak naik leci. Akhirnya dia karam di lamun ombak besar. Jadi Nabi Nuh tu bapak-bapak bayi buati. Jadi binatang-binatang nan dinaikan sepasang kate kapal itu di zaman itu pandai mengecek. Pandai mengecek bahasa orang tu. Sajak dulu binatang-binatang kau kalau nyo bajaan di orang di sawah Pak. Kalau kini kan ada mesin bajak. Ada dulu kabau melo bajak kau. Iya kan? Dipasangi bajak kau sajak pagi kabau melo di muka. Zuhur orang azan. Allah langsung ke bawah kota gak Pak, tak nyelo baca ni. Kecil orang nanti belakang, bang kota gak, tak terdengar ada orang zan je. Kesalat orang ada malu salat ada yang kabau macam. Wah anggonya lapihan den dulu dari baca, kau den bisa makan rumpui, bisa berkubang. Wah ang pai taharah bau dua salat sudah salat, ang bisa minum kopi je. Membaca lo sudah tu balik. Sekarang saya bertanya kepada jemaah, yang diusulkan kerbau itu benar atau salah? Benar. Tapi orang tak mau Pak. Sawah seketik le tinggalnya je. Tangguang je, taruh sana je. Tambaknya dia ndak lo salat aja. Le sama orang dia majik ke bawah.
Jadi orang kalau ndak acuhnya orang azan itu sama jo. Azan itu panggilan Allah yang melantunkan suara manusia, tapi batinnya yang memanggil Allah. Dan dipanggil Allah, dirikan salat. Untuk apa? As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Kemudian panggilan yang keduanya apa? Hayya 'alal falah. Raih orang yang salat pada awal waktu dia akan menang sepanjang masa. Ya kan? Jadi sesudah kita membaca sejarah Nabi ini, Pak, jangan ada yang lalai lagi. Salat ini dia anak kunci surga. Kita yang rajin salat lebih-lebih berjemaah itu sudah di tangan kita anak kunci surga. Nah, pindah kita kepada Nabi Muhammad lagi. Mumpung hari masih di dalam suasana bulan Rabiul Awal, pindah mencuri tolainya ada sifatnya. Apa Nabi itu nang diulang tahunan, Pak? Nyolah dijamin masuk surga. Nyo kekasih Allah. Ya kan? Nah, perlu Nabi itu diulang tahun kan? Jadi kewajiban kita bagaimana kita melaksanakan apa yang disuruh Nabi. Apa kata beliau? Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Kalau di Sumatera Barat, Pak, kalau awak mencuri tuan pusaka, kau nanti bayang di orang kabun, sawah, ya kan? Nah, kalau si kobun ya, itu nanti bayang orang. Ternyata yang pusaka bukan itu. Kalau tanah jo sawah tuh, Pak, itu awak masuk ke dalam tu nanti dapet sepanjang badan. Berhektar kabun sawit apa gini. Ya kan? Bapak mati, masuk ke dalam tanah, tidak bisa berkebun lagi. Itu di dalam tanah tu sepanjang badan awak. Tidak bebas keluar lagi. Jadi nam pusako tu ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada. Ada kata-kata tidak ko dalam Islam, Pak. La, lam, lan, ma. Bedanya. Kalau lan tu, Pak, sekali-kali tidak. Ada lagi, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan bersenang hati Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti mereka. Jadi kalau ada Amerika mengecehan damai-damai antara Israel dengan Arab tuh, Pak, itu tidak ada tuh, Pak. Allah semengecehan sekali-kali tidak. Begitu juga kalau kita pengamal Al-Quran dan sudah, sekali-kali tidak akan tersesat kamu kalau kamu mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Asal keluar dari itu, kita akan tersesat. Ya kan? Itu kata Nabi. Jadi pedomanmu Al-Quran dan sunnah. Jangan dicari-cari yang lain. Ya, kan ada orang membuat kue, membuat panggang ayam, membuat nasi kuning, abantan kalawi. Berpanggil pauninya di tepi laut. Beko supaya hari ndak ombak gadang, ndak tsunami, adi jamu penghuni laut kok. Itu masuk neraka apa sudah? Kau dapat mati sedang seperti itu tu, langsung masuk neraka. Mempersekutukan Allah. Ya kan? Tidak ada tempat-tempat sakti keramat di dunia ini. Apa yang kita lakukan berlindung kepada Allah. Alam ini lemah semuanya. Yang kuat itu hanya Allah.
Itulah kajian kita malam ini. Mari kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma Rabbana taqabbal du'aana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini kami membaca sejarah Nabi kami ya Allah, yang patut kami tiru dengan apa yang Engkau wahyukan kepada Nabi itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utus Engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya Allah, jadikanlah sifat kami setiap hari ini, walaupun tidak persis seperti Nabi, tapi jauhkan kami dari sifat dengki ya Allah. Jauhkan kami dari sifat iri ya Allah. Jauhkan kami dari sifat yang tidak senang kepada orang lain, karena itu adalah sifat-sifat iblis ya Allah. Ya Allah, persatukan hati kami di Rokan Hilir ini, baik putra daerah maupun orang yang merantau di sini. Dengan adanya kami bersinergi di bawah panji-panji tauhid dan agama Islam yang kami cintai ini, maka pemerintah yang memimpin rakyatnya, kalau rakyatnya juga orang yang patuh ya Allah, maka pemerintah tidak akan susah-susah mengaturnya. Karena rakyat yang patuh kepada Allah itu akan mudah mengurusnya. Ya Allah, tidak beberapa lama lagi kami melakukan pemilihan kepala daerah. Pilihan kami tentu saja tidak akan sama. Maka untuk itu, satukan hati kami mengarah ke depan, memajukan Indonesia, negeri kami tercinta ini. Bangunkan jembatan hati di antara kami ya Allah. Kuatkan ukhuwah Islamiyah kami, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami yang taat kepada Engkau, rajin mendirikan salat, dan memperhatikan kami sebagai rakyat beliau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan mengulang-ulang sejarah Nabi ini ya Allah, mudah-mudahan pintu hati kami semakin terbuka untuk mengikuti langkah beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh bawa pantun cik dah bu? Lima jalan ke Batu Busuk, ke Kedah jalan Kota Luar, di belakang Batang Kuranji tasabui ayahnya janih. Lima tadi pintu ke masuk sinan lo jamaah ke kedua. Lah ambo lapeh juati nan suci jumuko nan janih. Pulang lah leh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Bapak PLT, Bapak Ketua Ulama, semuanya pemimpin adat dan syarak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf kepada pemuka masyarakat semuanya. Mudah-mudahan memegang amanah Allah, tetap di jalan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.